YouTuber ya bang. Dikirain orang luar. Orang asli Asli mana bang? endemik. West endemik. Orang lokal, Endemik pribumi ya. kayak pribumi. Orang mana nih bang? Endemik emang satwa Iya ya, endemik orang satwa ya. Jawa Timur mas. Oh, Jawa Timur. Iya. Ini Iya. kalau udah malam otak udah kemana-mana nih. Tadi aja Sumedang aja Iya. dikira luar pulau. Padahal masih Jawa Barat. Aneh kan? Situ juga Jawa Barat berarti. Siapa ya? Siapa yang Jawa Barat? Situ dari mana Saya dari Banten. masnya? Dari mana? Tangerang, Tangerang. Oh Tangerang, masuk Jakarta dan sekitarnya. Iya, Jabodetabek lah. Mm. YouTuber kah? Eh, Atau mau apa nih? Mau bikin konten? enggak. Gabut aja Terus? di rumah sendiri. Enggak kok niat banget gitu pakai earphone. Saya Ada kalau apa itu? kalau pakai yang ini mic Stand mic. sengaja kalau misalnya pakai yang mic ini kecil suaranya. Kalau pakai ini sayanya yang denger abangnya yang kecil. Soalnya saya mainnya di laptop. Oh gitu. Hmm. Oh. Nih habis ketemu orang Jakarta, ketemu orang Tangerang Tangerang. mana? Tangerang ya? Iya, Tangerang, Ban Banten. Tangerang bener. Banten ya. Iya. Oh ketemu orang Banten. Ini berarti tetanggaan nih. Ya ke Jakarta saya 2 Enggak jam tadi lah. tuh. Enggak, aku tadi tuh ketemu sama orang Jakarta sih, orang kesehatan gitu. Oh, dia. Tentang COVID di Surabaya gimana gitu. Ya, COVID mungkin mungkin dia mau bikin vlog atau gimana sih, gak tahu. Hmm, Juga tanya-tanya ya, dimintain pendapat ya. gua jawab ya makanya. Gua jawab, ya setahuku sih mungkin cuman media aja yang terlalu membesarkan. So, Oh iya tuh. Iya, ya bikin benar. scary ininya, scary aja mungkin eh memang dia kan ngeles ya orang kesehatan kan percaya banget mungkin doktrinanya mereka. Mm. Ya oke sih memang ada, cuman terkadang media itu lebih membesar-besarkan daripada realnya gitu loh. Memang Iya, ada, kita harus ada juga tetap progres dia gitu dalam artian seperti itu. betul. Dia mencari judul. Judul yang menarik itu biasanya Opini yang peminatnya. dikeluarkan untuk judulnya itu yang bikin kita scary, Benar. racun dalam otak masyarakat Padahal, Indonesia iya gitu loh. betul. Padahal mah sebenarnya ada, cuman gak yang Hmm, sebahaya yang diberitakan. Gitu kan maksudnya kan. hmm. Iya, di sini juga iya. Toh, Di sini toh tuh sistem imun orang, kalau misalnya sistem imun orang kuat kan masih muda kan masih kuat, ya baik-baik aja sih perasaan. Buktinya banyak ya. yang kena ya. Saya nggak terlalu sering kenal orang yang kena COVID kan, cuman pernah tahu orang yang kena COVID buktinya sehat-sehat aja kalau dia sistem imunnya kuat. Serius, ada yang Oh, kena, tapi dia ada memang yang kena tanpa ada. gejala gitu ya. No, dia kerasa sesek. Oh, Dia bergejala pulang ringan. dari kerja sesak nafas. Dia tidak punya Asma. riwayat sesak, tapi dia waktu itu sesak nafas betulan. Jadi dia pasti ngarahnya kan pasti ke sana COVID nih gitu. Ya, Dia periksa langsung lah. mengisolasi diri, langsung kebawa ke rumah sakit. Bener dia langsung maskeran sendiri, kita masker jaga jarak. Ya memang iya hasilnya langsung. Padahal dia nggak pernah ngerokok, nggak pernah intinya ya nggak pernah lah yang intinya kena paru-paru gitu nggak pernah berhubungan dengan penyakit kesehatan paru-paru gitu. Mm-mm. Hasil labnya ditemukan pneumonia, pneumonia bilateral. Apa itu? Nggak tahu sih apa Semakin itu artinya semakin itu ya pneumonia. penyakit paru-paru gitu bukan sih? Iya, intinya pneumonia itu intinya seperti lebih tepatnya peradangan ya. Oh iya iya. Peradangan jadi nanti di hasil di ronsennya itu Mm. terjadi flek-flek hitam-hitam gitu. Kalau nggak putih sih kalau Oh, nggak salah lupa aku. kayak kayak yang perokok gitu apa beda lagi? Yes, hampir sama. Kayak perokok Hmm. kan dia kayak ngefleknya memang ya udah makanya hati-hati orang yang ngerokok itu suka sakit dikit di ronsen gawat tuh bisa Udah, dibilang. udah sawat Bisa sendiri dibilang dia. ini karena untuk scanning awal di rumah sakit, scanning awalnya itu melalui tahap
ronsen dan swab antigen memang. Dan hasilnya kan antigen cuma berapa persen dari swab PCR. Yang akurat kan hitungannya PCR itu kan. Ini makanya generasi zaman sekarang nih, saya bingung. Sama Ini nanti gimana ya? Mentalnya itu maksudnya mentalnya yang saya kan kita di sekolah kan fungsionalnya kan kita tanya jawab. betul. Ya kan, tanya jawab secara langsung tatap muka. Nah, nanti kalau di kemasyarakatan saat dia sudah terjun di dunia kerja, apakah mereka ini mampu nggak, maksud dalam artian mentalnya mereka gimana ya, jadi dipertanyakan gitu katanya. Betul. Apalagi saya SMK kan ada kayak PKL segala macem, disuruh online gitu, bingung. Iya, kalau PKL itu gimana terusan? Kan kalau dulu kan langsung ini ya terjun Pabrik, ke tempat betul, kerjaan langsung pabrik gitu kan ya, betul. praktek, laporan gitu kan. Nah terus kalau masa pandemi ini gimana PKL-nya? Kalau di sini tuh ada yang beberapa ke pabrik, cuman kayaknya sih bukan kayaknya sih, emang kalau misalkan masuk pabrik itu kan nggak sembarangan orang kan. Dia harus di swab dulu, antigen segala macam, kayak di tes kesehatan, baru boleh masuk, boleh PKL. Itu juga belum belum pasti diterima, karena kan setiap pabrik kan punya spesifikasi sendiri untuk menerima em, ini PKL, siswa-siswa PKL. Kalau di sekolah saya nggak diadain PKL langsung ke pabrik, cuman karena di Terus sekolahnya di negeri apa? negeri, karena Negeri ya. Good dong. karena sekolah saya itu udah apa sih namanya, udah kerja sama sama pabrik, sama beberapa pabrik. Nah, jadi untuk masalah PKL itu diadakan online dengan tugas. Jadi tugasnya itu dibuat kayak proposal, makalah kok, proposal, makalah. Lalu nanti yang nilai langsung sama pabriknya. Jadi yang tahu nilai-nilainya orang-orang pabrik semua. Oh gitu. Enggak, nih lu SMK-nya di bidang apa nih? Kalau saya di listrik, SMK-nya perelektroan. Wah, ya betul. peluang lu banyak nih, itu bisa bisa masuk di BUMN, ya kan? Nah, saya sih BUMN main bisa. ke tambang sih, penasaran tambang tuh. Ya sama aja, tambang tuh bisa BUMN kali. Iya, Instalasi apa? Niatnya mau ke generatornya apa? Instalasi listriknya untuk penyuplaian tenaga untuk ininya. kalau di materi saya itu lebih ke instalasi sama Instalasi ya. instalasi industri iya, instalasi rumah iya, motor apalagi Hmm. yang kayak gitu-gitu. Apa? Listrik itu ya cuma listrik aja kan ya. Mm, Kalau mesin kan ada mesin industri, mesin mm-mm. perkakas itu kan, ada yang otomotif kan, Ada yang otomotif benar. mesin kan. Ada yang Jadi kalau listrik cuma satu aja ya. kalau kalau listrik sebenarnya banyak sih. Kalau di sekolah lain mungkin ada yang lebih ke elektronya, jadi benar-benar yang kayak dia pelajari yang kayak cuman Robotik. yang chip, betul, robotik Ya robotik ya. ya, yang main-main gitu. Aku, Ya BTW sih saya saya udah sih bikin robot sih sebenarnya mas. Cuman kenapa? ya udah pernah bikin robot, cuman kayaknya kalau buat dipraktekin sekarang baterainya belum ini nih, belum pernah dicas. Saya sempet Hmm. mau ikut Olimpiade se Kabupaten Tangerang. Cuman waktu itu Hmm. gurunya lagi sibuk mungkin ya. Soalnya waktu itu tuh mepet Hmm. sama ujian juga, takutnya terhalang. Jadi nggak diikutin dulu. Iya. Penasaran tuh. Hmm. Ih, apa nih? Omong-omong apa nih tadi channelnya? Minta dong. Itu tuh link sih. Kalau misalkan dicari di Instagram, Oh, link. kalau dicari di ini belum ketemu. Apa tak kalau misalkan males di ini, saya kasih Instagram aja biar tinggal klik di bio-nya. Ada linknya soalnya. Oh ya, di ininya, di story, apa di story-nya, di statusnya itu ya. Ya, betul. Iya apa Instagramnya? Instagramnya @iqbal Iqbal. Iqbal Pakai hi apa Q K? Q Q L-nya 2, E-nya 4 underscore. Q. I Q
Iqbal. B A, A L-nya L 2. L ya. Ya, E-nya 4. Underscore. Iqbal. Oh itu Iqbal. Oke 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 oke. Yes 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 yes. Ntar ini pulpennya mampus lagi pulpennya. Screenshot aja bang kalau kalau misalkan ini. Oh iya gitu aja ya. Maklum lah tahun era 90-an Nggak agak apa-apa. katrok maka ngapainnya. Yang penting kan kita sama-sama belajar. Banyak kok yang tadi ketemu. Betul. Bentar, ditulis dulu, Saya ditulis. juga Link kalau ditulis lama saya juga juga mau kata saya. mengikuti besok besok mah kalau gua punya anak, kalau gua terlalu gaptek bohongin sama Malah, anak gua nggak iya, tahu nanti. benar-benar. Saya juga sih. Gua Saya kan makanya gua ini belajar juga gitu loh. sedikit-sedikit ya. Tapi kan nggak pasti gini. Kalau misalnya besok kan saya juga eranya udah milenial lah, karena milenial kan. Udah masa-masa Otomatis kan transisi. kita tahu sih kelakuannya anak-anak, perkembangannya itu harus dipantau terus itu tahu. Betul. Ya gitu. Susah juga soalnya. Semakin milenial itu semakin susah kadang. Sekarang kita ngontrol kayak apapun, akhlak juga dipengaruhi dengan gadget loh. Mm-mm. Iya enggak? Iya ada Betul. efeknya ya. Anak anak kagak boleh keluar. Mendingan kalau keluar mereka belajarnya secara natural. Katakanlah Betul, secara betul, natural, ya kan? betul, betul. Bersosialisasi secara natural. Nah, lah kalau di ini, kalau di media online kayak HP lah HP, kita nggak tahu, kagak mantau kan? Mereka mainnya apa itu kan? Kagak tahu kan ibaratnya mau buka situs-situs yang nggak jelas gitu takutnya gitu. Wah, parah Betul. banget sekarang. Toh anak kita tetap main sekedar sosial media seperti Facebook aja tanpa disadari iklan yang mempengaruhi gitu Iya, kan. Kan betul. sekarang kan juga pada kagak jelas semua gitu loh. Itulah makanya susahnya nih sekarang itu gitu. Sosialisasinya kurang Iya, secara apa ya humas hubungan antar masyarakatnya kurang. Zaman dulu tahun era 90-an masih enak Pak. benar-benar eyes to eyes. Kita mah nggak ada main ini apa nggak main game, kita mainnya mah natural gitu kan, secara alami anak kecil mainnya kejar-kejaran petak Petak umpet umpet, gitu. ya betul. Aduh, untungnya saya masih bisa ngerasain kamu itu, Bang. kamu masih bisa Masih kelahiran tahun bisa. berapa? Saya 2004. 2004 ya. 2004 itu sebenarnya sih Apalagi udah orang-orang mulai ini, udah mulai masa-masa modernisasi. Cuman saya alhamdulillah masih bisa ngerasain main-main masih kayak berarti gitu kamu tuh. masih kena Nyampe kelas 5. sebutan generasi generasi micin lah katakanlah Iya. seperti itu. Mm. Kalau yang Betul, lahir betul, zaman betul. sekarang atau 2 tahun yang lalu generasi corona loh sebenarnya parah banget. Udah ada nama belakangnya Kalau itu. kalian mah masih iya, kalau kalian mah masih generasi micin ya katakanlah Mm. seperti itu gitu. Masih masih Kalau masih era merasakan 90-an, merasakan dunia. era 90-an mah mainnya masih tradisional semua gitu. Cong, saya cuma satu sih game yang nggak bisa dimainin itu congklak doang saya nggak bisa. Nggak ngerti congklak doang. Kalau yang lain masih oke lah. Gundu Congklak itu masih. ya, maaf, congklak itu yang gimana sih? Kayak gimana sih? Mungkin Yang bahasanya beda-beda antara Surabaya sama. panjang, terus yang bulat-bulat terus kayak Oh yes, tahu dikasih tahu 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 biji tahu. kopi kalau dulu itu Apa yang ya namanya di sini lupa aku. dibahuk-bahuk. Ah, apa sih? Tahu. Ya congklak gitu. Iya Cuman mainnya coklat. di sini sebutannya apa ya? Lupa kalau di Surabaya. Kan Surabaya banyak ikut Jawanya kan. Betul. Jadi bahasanya apa ya namanya? Itulah pokoknya Nanti main biji penonton bisa. kopi kan. Kalau Iya, di tradisional kan biji kopi iya, sebenarnya. betul. Zaman dulu kalah Kalau zaman abang udah ada kayu monopoli belum itu bang? dilubangi. Udahlah, Udah ada. adalah monopoli, lar tangga itu ada. Ludo gitu Sudah ada nggak? ada. Apa Ludo yang gimana? Ludo itu kayak main
dadu, jadi kita punya 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 empat apa sih namanya? Punya empat orang di dalam kotak kita. Nah, terus kita suruh Hmm. agar dia keluar dari kotak kita itu kita ngocok dadunya harus angkanya sama misalkan 6 ke 6. Tapi nggak bisa kayak 5 ke 5 ke bawah itu nggak bisa. Jadi tetap harus 6 ke 6 baru bisa keluar. Nah, setelah itu baru jalan sesuai dadunya. Ada deh Yes, perasaan tahu. gamenya. Intinya masuk finish duluan gimana caranya Iya, gitu betul kan. betul. Orangnya biar bisa keluar, kalau kita 6 harus orangnya loncat satu kan. Baru Mm-mm, keluar dari kotak yang tertahan itu baru keluar. mm-mm. Pernah tahu. Kayak itu sih Sekarambol. udah era modern nih. Oh, yang Era, modern ya era jatuhnya. modern era 2000-an nih. Kalau zamanku masih itu tadi pabrik listrik, pabrik air itu kan paling tinggi itu kan monopoli. Oh Kalau iya. kita mempunyai Iya betul. dari beberapa perusahaan itu paling kaya Pak itu. Itu udah saham paling cuan itu, Ih, Bang. wah itu kena ya itu udah paling paling rebutan, paling curang. Ngocok dadunya dibuat-buat nih. Akhirnya bisa biar bisa kena itu. Iya lagi. Aduh, berdosa Iya banget kan? berarti. Kita Iya. ngitung langkahnya. Tuh 2, 3, 4, 5. Padahal ditambah Satunya satu. 3, satunya 3 gitu ya kan. Dibuat-buat Aduh, semua. saya pernah gitu lagi. Berdosa banget ya nambah-nambah kayak gitu ya. Ngutang ke bank. Awalnya kaya bisa miskin kalau kena itu. Iya. Kartu kesempatan. Berapa kali lipat. Lalai Yang namanya muter. kita mah nostalgia ke masa lalu. Iya. Seru juga sih. Kalau sekarang tuh Mm-mm. udah modernisasi, udah apa-apa gadget tuh jadi orang Apa sosialisasinya kurang. mereka kumpul pun pada main Mobile Legends dan lagi ini aja. Hmm, Bicara bahasa kotor betul, yang kata anjing lu apa pokoknya apalah betul. gitu. Ya udah mereka nggak saling ketemu, mainnya gini aja. Ada temennya pun nggak ngobrol. Nggak bisa Contohnya ke berinteraksi. warung. Contohnya ke warung. Orang yang zaman dulu mah udah dewasa-dewasa ke warung. Mereka pada apa? Ngobrol. Ngopi, ngobrol. Apa yang Iya. diomongin yang dia dia keseharian apa. Entah itu katakan orang Jawa ngerasani itu apa. Ngerasani itu. Ngomongin lah. Ngomongin Mm-mm. ke tangga atau apa gitu kan. Ya Iya, udah cari ngobrol gitu. iya. Zaman sekarang. Kagak Pak. Di warung kopi, wifi, Udah gadget. HP-an. Udah ada Udah wifi, ini colokan. warung ini apa Wisma Tunawisma ini namanya. Ya bisu semua mereka di dalam warung kayak perkumpulan komunitas Tunawisma. Tunawicara guys. Mm-mm. Tunawisma kagak Terus punya semua nggak rumah. punya rumah. Eh, Tunawicara ini pada bisu semua gitu. Untungnya sih, saya kalau misalnya ke warung masih masih enak, masih bisa berinteraksi gitu. Ngobrol ya ngobrol. Hmm. Cuman kadang kalau saya pribadi sih nggak tahu yang orang lain. Kalau saya pribadi itu kalau misalkan ngobrol terlalu lama sama orang yang lebih tua itu jatuhnya kayak gimana ya? Segen aja gitu kayak berasa kalau kalau misalkan kalau saya itu susah eh, mensatu frekuensikan obrolan sama yang lebih dewasa. Kalau lebih dewasanya kayak cuman beda setahun, 2 tahun itu masih oke. Kalau yang udah kayak Hmm. beda 3 tahun, 5 tahun, udah 5 tahun tuh udah Ya. kerasa banget ngobrolannya. Gak ada susah sih. Hmm. Paling Ih, nyapa aja. buktinya lo sama gua berapa tahun? Berapa? Saya masih 17, abang 25, Ayo, Bapak. 8. Ya 8 lah. Lama banget loh Bang, akhirnya. Tadi Udah malam, efek malam. mau bilang 8. Apa 9 gitu. Udah malam, udah malam. Enggak sih. Itu mah juga gua mudain juga ngomong 25. Umur gua 27, Pak. Kelihatan 94 gua. Jancuk. Udah beda berapa itu? Beda 10 ya? 10 tahun. Eh, Iya. kalau Nah, 10 kan? iya, 10 tahun. Lu 10 17 tahun. kan? Itu 17 mau 18 kan? Iya. Kalau kalau ngobrolnya enteng mah Mau 18 tahun. nyambung. 9 9. 9 kan. 17 17. Ih, gimana sih? Udah 17 malah. ya. 10 tahun lo mas sama gua, Pak. Tapi kalau misalnya Ya, kok kalau saya sih orangnya mudah menyesuaikan sih. Memang ya kalau di enak kalangan enak. rumah atau di kalangan rumah
saya menyesuaikan. Kalau saya lagi kumpul sama orang dewasa ya kita ngomongnya tentang dewasa. Tapi kalau kok sama anak muda makanya gimana caranya saya tetap mengikuti perkembangan zaman. Bolehlah kita tua, kita menua, bahasa kan gitu. Tapi kalau perkembangan zaman jangan sampai lah kita ikut zaman old gitu. Wah, pasti kudet banget. Betul Kaptek betul. lah pastinya. Iya, iya, Ringan. iya, iya. Makanya, Kalau ngobrol sama yang lebih muda itu mm-mm, enaknya yang ringan-ringan. Jadi frekuensinya dapat. betul. Makanya aku ngomong tadi, usia lu berapa bang? 25 gitu. Aku tanya ke orang-orang, usia aku dikira 25 kan? Gua mudain 25. Ya, emang iya sih. Dan udah Saya 27. ketipu juga Aku sih. bilang 24 tuh masih percaya mungkin ya. Bisa 23 aja saya masih percaya. Kalau Makanya 22 itu gitu. udah Makanya, terlalu kalau di, kelihatan beda lah. Kalau 23 masih kayak masih oke. Kalau mm-mm. 22 masih Zaman udah foto nggak gua kurang usia percaya. 21, 22 itu masih unyu-unyu. Iya, Sumpah. benar-benar. Tapi guru, aduh kan saya Masih unyu-unyu. malah ngomongin guru nih. Udahlah jangan. Soalnya ada guru saya yang udah 27 apa 28 gitu tahun ini. Masih 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 kayak Iya. gadis 19 tahun. Gimana nggak demen saya? Wow. Lah ini membahas ke masa zaman dulu. Kita di flashback ya. Sedikit Iya. flashback dari masa sekarang ke masa yang lalu gitu kan. Banyak kan guru yang kayak gitu itu Mm, guru-guru katakanlah guru-guru seksi ya katakanlah seperti itu kan banyak banget gitu kan bahkan kita malah seneng pelajarannya guru tersebut gitu kan sering betul. lah ketemu gurunya gitu bener Enggak. nggak. Ya, senang karena ketemu gurunya bukan karena pelajarannya sih. Iya gini malah kalau kayak kalian gitu malah nggak enak kan akhirnya nggak ketemu sama gurunya gitu. Tapi kebanyakan kalau guru cewek nggak mungkin cinlok sama siswa cowok. Iya, betul. Dia Betul, kayak betul kan? kayak kayak Kalau guru cowok bisa cinlok sama siswi cewek ya, siswi kan cewek. nah, Sama siswa cewek gitu. Siswi. nah kalau misalkan guru cowok tuh saya jarang ketemu yang bener-bener senang sama itu sama siswa. Siswi. Mm-mm. Nah, jarang banget. Iya makanya. Paling Tapi tapi kebanyakan guru cowok pasti PDKT-nya capernya sama cewek-cewek, iya kan? iya Gitu sih. lah. Tapi kalau ngeliat guru yang kayak gitu mental wah pengennya gue cita aja kepalanya dari belakang. Kalau ada siswi cewek, siswi-siswinya gitu kan. Oh, saya ada tuh yang itu yang kalau di sini kan bukan di Kabupaten Tangerang sih, di Serang. Kebetulan saya di Kabupaten Tangerangnya perbatasan Serang Tangerang. Jadi saya kalau main ke rumah teman itu di Serang. Hmm. Jadi di Serang itu Nah, sekarang gini gue tanya, eh, tapi lu belum lulus sekolah kan? belum. Kalau gua mah udah lulus sekolah, jadi tahu. Hmm. Akhirnya guru gua dulu yang masih ngajar gua kan, Hmm. akhirnya nikah sama temen gua Murid. sepantaran, Wah, setingkat. Nikah, mantap sih. selisihnya sih Gila sih. 9 tahun kalau kagak salah. Tapi masuk akal ya, misalnya gua ngajar di sekolah lu kan udah bisa, umur Bisa, ke-7. bisa. Saya udah lulus S1 kan. Mm-mm. Nah, kalau gua nikah sama anak SMA, masuk-masuk akal aja kan. Masih. Kalau cowok lebih tua kan, Ah, lebih tua. Ya, buktinya kamu nganggap aku umur 24 aja masih oke okay lah katakanlah iya. seperti itu. Kan masih apa ya secara fisik kita masih nggak terlalu jauh katakan. Hmm. Oh, mungkin untuk ketertarikan lah antara kita, maksudnya si cowok sama si ceweknya ini masih ada gitu masalahnya gitu. Karena usia masih nggak terpaut jauh ya. Enggak sih kalau kalau usia mah ya misalnya nikah sama orang, maksudnya kayak seusia saya 27 nikah sama anak SMA nanti dikira pedofilia lagi. Iya. Kalau 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 misalkan cowok nikah sama yang lebih muda, jadi bahan itu. Kalau Kalau tapi kagak masalah juga sih kalau ya, mereka saling benar-benar cinta kan nggak ada sebutan pedofilia karena orang zaman dulu banyak loh ya yang selisih 10 tahun bahkan oh iya belasan tahun benar-benar. ada gitu, Saya ibu saya nggak sama ada sebutan bapak pedofilia. saya beda berapa tahun? Pedofilia itu disebutnya gini, pedofilia itu kalau misalnya memang iya sih kesannya notabene kita kalau
kalau pacaran sama orang yang jauh banget di bawah kita itu, Mm. lo pedofilia ya, itu paling nyebelin. Iya enggak? Mm. Iya lagi. Paling nyebelin. Mana saya masih rada suka Mm, sama anak kecil soalnya mm. kenapa ya gemes aja gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya guanya untuk umur 30 lah, katakanlah 30. Iya. Terus gua suka sama anak usia 20. Mm. Wajar, karena dia sudah lulus dari sekolah. Mm. Karena yang membatasi secara psikologis untuk mindsetnya manusia, Mm. ini lu kagak waras apa pacaran anak sekolah. Mm. Betul. Itu Betul, betul. statusnya. Mm. Ya kan, status Mm. kita sudah bekerja. Tapi status cewek ini, cewek yang disukai yang lebih dimuda ini, statusnya masih sekolah. Nah, itu yang menjadikan perbincangan. Emang lu kagak bisa cari yang sepantaran atau gimana gitu kan gitu. Coba kalau misalnya gue udah misalnya 30, itu yang cowoknya. Ya jangan gue lah, masa gue sih. Cowoknya umurnya 28. Ya, Cari cewek yang barusan lulus SMA. Kalau cewek lulus SMA mungkin umurnya 19, 18. 18. Ya. Ya 18 19 ya kan. Mm. Mungkin masih bisa dibilang pantas karena dia lulus. Mm. Tapi itu pun terlalu dini. Betul. Katakanlah kalau orang Jawa masih bisa disebut tutup buku buka terop. Oh, saya baru dengar Itu tuh. ada pepatahnya orang Jawa. Ntar saya Pepatah tanya. orang Jawa, tutup buku buka terop. Jadi dia tutup buku buka, maksudnya buka undangan, buka terop itu apa ya? Tenda, tenda Oh. nikahan itu. Mm, 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 mm. Terop sebenarnya orang Jawa kan terop. Apa nih tendanya gitu kan? Kalau orang Indonesia, bahasa Indonesianya berapa tenda lu nikahan gitu? Butuh berapa Oh. tenda buat acara lu gitu kan? Iya, iya. Gitu. Tenda Iyalah. per ini kan, Bener. per segi empat itu kan. Nah, itu kalau sini namanya terop, orang Jawa. Orang Iya. Surabaya kan masih banyak kental Sering. banget dengan Jawa Timurnya kan. Iya. Saya sering dengar sih, cuman saya kurang paham teror itu apa. Akhirnya terjelaskan. Terop. Tutup buku buka Terop. terop. Lagi yang katanya, makanya orang yang sering ketemu jenlok gitu kan. Orang Jawa juga bilang, witing tresno jalaran soko kulino. Apa tuh? Kalau itu kan umum. Hah, masa kagak tahu juga? Enggak. Witing tresno jalaran soko kulino. Witing, witing itu kalau kalau orang Jawa wit itu adalah apa ya? Cikal bakal, witing, cikal bakal, Mm-mm. bibit, Mm-mm. bibit. Hasilnya nggak jauh dari kata bibit. Wit itu bibit, witing tresno, tresno kan cinta. Iya, Tresno ya. Jadi awal mula cinta witing tresno, Mm-mm. jalaran itu kayak perantara gitu. Mm-mm. Jalaran itu gitu. Jadi witing tresno jalaran soko kulino. Tumbuhlah cinta berawal dari kebiasaan. Mm-mm. Soko kulino ya. Berasal dari jalaran soko kulino. Berasal dari kebiasaan kulino. Mantap ya. Kalau saya Jawa, Itu Jawa Tengah rada kurang ini sih. Jawa Tengah ya. Iya, orang tua Jawa Tengah. Kalau ngobrol sama orang Jawa tuh ngerti, cuman nggak bisa jawabnya. Balasnya kan, Iya, balas betul. jawabannya kan. Nggak 100% ngerti Kalau juga. aku sih, Masih kayak raba-raba. makanya kalau aku sih dulu sering sih ke Jakarta memang. Sering saya ke Jakarta. Sampai sekarang pun terakhir kapan ya? Bulan apa itu? Tahun ini deh kayaknya. Bulan Februari kalau nggak salah. Jakarta. Ngapain tuh? Urusan kuliah? Kerja. Oh, Kerja saya kerja. loncat-loncat. Kerja. Terus Kerja saya loncat-loncat mah. oh, berarti sekarang kerjanya sekarang udah tetap di Surabaya. Enggak. Nah, gimana? Terus sekarang di Jawa Timur Ya ngapain? kerja aja. Katakanlah kunker kunjungan kerja. Jadi Oh, sering ke daerah-daerah gitu. Emang dinas. emang gue tanya nih ya, Eh, lu setelah mau lulus sekolah pengennya jadi apa? Kalau gua Pengen nih, kerja di mana? Pertambangan tuh tadi. ya di Antam sih, Hmm, Aneka Tambang, PT Antam itu, PT Aneka Aneka Tambang. Tambang. Kalau nggak salah itu Hmm. BUMN apa bukan? Bukan kayaknya. Bukan, bukan. Lupa.
bukan BUMN, bukan. Pokoknya itu tuh kalau di ini itu dia sahamnya paling terbesar. Karena aneka tambang, jadi dia tambangnya nggak cuma batu bara, jadi banyak. Migas, Bisa iya, biji mulia kan, iya, biji-biji besi kan. nikel gitu-gitu. Ya Saya, biji besi sama ini granit-granit. saya cari-cari gitu tuh banyaknya yang swasta jatuhnya, yang PT. Hmm. Emang apa sih yang menginspirasi lo jadi kok jadi gua? Lo yang bikin vlog malah saya yang tanya jadi. Bagus, bagus. Saya tadi tidak Jadi mikir. lo yang jadinya yang nanya. Iya, Lo yang ngevlog gua yang nanya jadinya. apa bang? Gantian bang, capek bang dari tadi ketemu orang nanyain mulu, di ghosting mulu. Emang Nanya apa ditinggal. sih? Emang apa sih yang menginspirasi lo punya enggak gini sebelumnya lo mau masuk listrik ini memang ada planning sebelumnya mau ke listrik atau gimana? Nih, kalau jadi gue ceritain ke panjang lebarnya dulu. Jadi awalnya itu eh, gue pengennya di SMK, di aku kan Hmm. bukan di Hmm. kota nih, gue kan di kabupaten. Jadi pengennya gue ke kota Serang. Hmm. Ya kalau ke kota Serang dari Kabupaten Tangerang itu cuman sejam 2 jam lah, deket. Nah, eh, Hmm. jadi sebelum lulus itu kan ada kayak survei gitu kan anak SMP kan. Seneng tuh Iya. kayak ke SMK sini, kayak gimana sih Hmm. persyaratan-persyaratannya, tesnya kayak gimana. Jadi gue udah pengen Hmm. ke kota tuh, udah ambis banget. Nah, Hmm. setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol, jadi janjian Hmm. dulu karena di kota kan, nggak mungkin dong kayak pulang pergi, pasti keteteran juga. Hmm. Nah, jadi Iya. ngobrol-ngobrol-ngobrol, kebetulan eh, apa sih namanya teman juga lagi ada masalah keuangan, dan saya juga kan Hmm. orangnya kan sebenarnya pengen, cuman kalau saya mikirnya gini, dimanapun lu sekolah, kalau yang namanya emas tetap emas dong, ya nggak sih? Iya, betul. Ya kan? Jadi saya mikirnya gitu. Jadi waktu itu karena saya juga orangnya jujur, waktu itu belum semandiri sekarang, ya kan? Jadi saya kayak belum kalau secara mental mungkin siap lah, tapi secara apa ya? Pribadi mungkin ya, kayak kebiasaan jatuhnya kan. Hmm. Mungkin itu belum, dan juga ada masalah satu dan lain hal. Jadi saya mengalihkan itu jadi ke daerah Tangerang aja, yang dekat-dekat aja. Jadi saya Hmm. di Kabupaten Tangerang, di SMK deket lah, cuman 20 menit, 10 menit doang. Hmm. Nah, masuk tuh, aduh kok saya nyebut lagi, jadi nyebut sekolah, mohon maaf nih, sensor ya. Jadi Hmm. saya masuk, Jujur aja. ya, masuk situ itu eh, awalnya jurusannya nggak ke listrik, awalnya itu ke otomotif, terus sama TKJ kalau nggak salah, teknik komputer jaringan. Nah setelah itu usut punya usut, saya kan daftar nih tes Hmm. tes buta warna segala macam, tes psikolog. Nah di dua itu saya nggak bisa masuk. Nggak tahu kenapa di sistem Kenapa? PPDB-nya saya nggak ada di websitenya. Padahal saya udah nyerahin berkas kan, Kok bisa? udah isi ini itu, udah tes, udah ini, udah itu. Nah di hasil di PPDB-nya itu di websitenya saya nggak keluar nama. Nah terus saya Hmm. ke sekolah dong, saya nanya, ini kok saya nggak ada di website Hmm. PPDB-nya. Terus katanya kebetulan untuk kursi di kelas mesin ini TBSM dan TKJ Hmm. penuh. Terus katanya mau dialihkan ke listrik. Terus saya bingung, kok ke listrik jatuhnya? Eh Pasrah dengan pilihan ya berarti kan. ya. Terus saya pengennya sempat sempat kepikiran pengen ganti ke sekolah yang lebih jauh lagi sih, ada sama teman juga. Hmm. Dulu sih saya SMP obsesinya ambisnya ke multimedia.
Cuman setelah beberapa kali dipikir lagi, saya ke multimedia jadi kurang. Saya lebih ke industri yang apa sih istilahnya mah di kemungkinan di 2025 itu berkembangnya pesat. Di TKJ kan teknik komputer Hmm. jaringan. Jadi kayak ada kerasanya lebih Iya, pesat. Kalau mesin itu keinginan dari orang tua sih kebetulan. Teknik mesin. mesin. Mm-mm. Setelah itu ditawarin kan masuk ML, terus saya kayak udahlah, udah tanggung, udah bentar lagi semester 2. Udah semester 2 terus Hmm. bentar lagi juga mau PKL, tahu-taunya ada Covid, ya kan. Nah, setelah itu terus Iya. selama Covid ini saya sering banget ketemu konten-konten orang-orang yang kerja di tambang itu. Nah, saya di situ tuh yang udah mulai penasaran gitu. Saya gali-gali lagi video-videonya, terus kayak baca-baca artikel gimana sih cara fresh graduate anak SMK itu bisa masuk ke pertambangan. Jadi gini gini gini. Jadi saya semakin penasaran tuh di situ tuh. Hmm. Ya minusnya Hmm. kerja di Hmm. tambang sih ya jauh juga sih itu dari orang tua. Itu aja. Iya, apa lah. Iya, namanya Apalagi mental. Mulai iya, sekarang. betul. Iya. Nyicip-nyicip biar ngerasain hidup. Iya. Orang juga nggak tahu ya jurusan apa nanti kerjanya apa. Belum tentu Apa? loh. Betul. Iya, benar. Ini Bener. kakak kelas. Serius ya. Aku Iya. dari kecil pinginnya jadi dokter. Ya. Ya, Setelah gua besar sadar sih. Ternyata biaya dokter itu nggak murah, Pak. nggak murah. Misalnya kalau dulu Betul. gua sekolah dokter orang tua saya sanggup nggak ya sekarang ini kan sekarang Iya, nggak ngap-ngapan. sanggup lah kayaknya gitu ngap-ngapan kan gitu Mm. kan. Jadi mikirnya lebih kompleks. Mm-mm. Kan biasanya orang orang tuh maksudnya kita itu kalau masih kecil kan biasanya terbawa suasana dari pengaruh keluarga ya. Keluarga kita Ya, tuh bidangnya apa, akhirnya pengennya kuliah sekolahnya pengennya di bidang yang dari awal menjurusnya ke situ gitu. betul. Kalau aku dulu sih ini keluarga kan suka motor Mm. otomotif, aku pengennya mesin, Ya, terus maka malah kagak masuk gitu, kagak terus masuk, terus jadi apa itu? dibuangnya, iya dibuangnya, masa gue masuk ke kecantikan. Hah? Apa itu? Ya, makanya ya Kecantikan sekolah apa? kecantikan ada SMK kecantikan, Baru tahu. ada SMK kecantikan tuh sama ada di Surabaya SMK kecantikan sama teknik perkayuan, jadi tukang mebel dong gua jadi gitu kan. Wih. Kalau memang gua ada di, iya kan, Mm. jadi tukang mebel dong teknik perkayuan, sumpah serius. Ini kalau kecantikan nanti rempong kan, rempong pak, cewek-cewek semua kagak mungkin ini kan. Tanem gua ngepres sih mama waktu itu, Mm. ngepres bisa masuk SMK negeri itu di teknik perkayuan sama kecantikan, itu pilihannya tinggalan, Mm. anjir itu. Mending sekolah swasta deh, sekolah swasta saya cari di itu sekolah-sekolah teknik, sumpah kagak ada yang ini, kagak ada yang serak di hati itu kan, kayak di Bed. sekolahnya kok jelek. Terus itu Ya. tak lihat-lihat lagi, cari kali informasi, terus kok siswanya nakal-nakal gitu kan. Mm. Saya terbiasa dari keluarga yang katakanlah saya anak Ya. rumahan gitu, Ya, anak betul. mama papa Saya gitu. juga. Ya. Nah anak mama papa manja kan gitu, kata Mm. ini dari awal dibilang manja gitu. Wah masa aku sekolah SMA nanti anaknya nakal-nakal, gue gimana nih gitu kan, gue gimana nanti ketularan nakal gitu kan, mana rumahan gitu kan. Oke, kalau aja sekolah SMA aja lah gitu. Mungkin dia terusnya SMA apa? SMA. SMA pun itu kagak nyangka kan kalau di SMA kelas satunya masih umum. Mencakup dua, dua ini kan, dua ilmu IPS sama IPA. Ya, Dua bidang, dua jurusan lah ya. IPS sama IPA. Terus kalau kelas 2-nya baru, mau naik kelas 2 kita dites. Masuknya mana? Yang cocok nih? Ya, Ke ya. IPS apa? IPS Di apa IPA gitu di kan. filter lagi. Iya, gua mah kagak kagak ngarep-ngarep sih malah. Jujur aja ya, kalau perkara perkara hitung-hitungan tuh mah saya katakanlah lemah, lemahnya Mm. bisa bisa, cuman nggak secanggih mereka yang memang Iya, otaknya encer. smart gitu kan. Mm.
Encer. Kalau yang Gua mah dasar-dasar agak oke smart. lah gitu. Kayak agak cermat, cuman cerdas ya. Apa sih? Beda ya kan, pinter ya kan. Beda-beda. Pinter sama cerdas kan beda ya. Orang Beda. pinter belum tentu cerdas. Mm-mm. Itu cuma ngelesnya gua aja. Saya iyain soalnya saya juga kayak Enggak. gitu. Betul. Enggak. Tapi jujur, serang. Saya tes psikologi. Nggak Mm. tahu, hasil psikologinya tinggi. Mm. Dimasukin IPA, apa enggak teng gitu di kepala. Iya. Ah, bayang gitu, Apa nggak stres? kimia, hitung-hitungan, matematika, hitung-hitungan gitu kan. Oh, udah Gila, mimisan. emang ini ya, emang ini benar gak sih hasil tesnya kok gua masuk situ? Hitung-hitungan aja kagak kagak ini lemot katakanlah seperti itu. Mm-mm. Sumpah, hidup gua tuh penuh keberuntungan bisa dibilang gitu. Iya. Beruntung aja masuk IPA tuh. Serius ya, kalau pelajaran kimia pun saya itu paling paling apa ya katakanlah ada dongkolnya dikit ya. Masa sih angka dihitung angka bisa ketemu huruf dikali huruf bisa ketemu Ketemu angka gitu angka. kan gak masuk akal Mm-mm. kan kalau gini Iya. ya ternyata kan memang masa atom kan ada perpengaruh Iya. masa atom dan bilangannya kan gitu gitu kan yes nggak masuk akal lah katakanlah seperti itu wah janganlah aduh stres banget pak masuk kelas 2 tuh kok masuk IPA ya gitu apa nggak IPS gitu kan IPS kan enak cuman mempelajari ngapal-ngapalin doang gitu Iya. masuk IPA gitu kan belum lagi tesnya nanti ngafal-ngafalin ini unsur-unsur kimia gitu kan tabel periodik itu gitu ah, tapi cita-cita gua dulu memang jadi dokter gitu tapi Harus. Iya. salah coba saya jalanin secara ikhtiar berusaha ya akhirnya mulai menyesuaikan lah walaupun nggak sepandai mereka keteteran Mm. serius gue keteteran apalagi perkara pelajaran kimia Mm. tapi Udah yang berat-berat. usaha itu tidak akan mengkhianati hasil guys itu Benar. kamu pegang usaha tidak pernah mengkhianati hasil sebodoh-bodohnya kamu kalau kamu tetap masuk berusaha untuk duduk insya Allah Pak dalam artian secara alam bawah sadar itu masih merekam apa yang Ya, dibilang betul. sama guru Betul. Betul. serius serius Apalagi dibarengin doa tuh. gua pelajaran ya gua pelajaran di kimia itu tadi gua mending diem tidur tapi pura-pura ngedenger masih pura-pura tidur tapi dengerin jelek sih jangan tiru Ini tiru ini. gua tidur pengalaman gua tidur Ya. sampai gurunya tuh gini kan mereka rame aja itu kan Mm. pelajaran lagi pelajaran rame guru-gurunya malah yang jadiin contoh gua pak gini woi kalian itu diam gitu kan cewek gurunya kalian itu diam mending saya ngajar beberapa orang yang mau aja gitu atau paling enggak kalau enggak kalian enggak usah rame deh tidur kayak orang yang di belakang gitu waktu belajar kan gua duduknya itu di bangku kedua Mm. depan dari depan bangku Depan dong. kedua Iya. iya waktu pelajaran kimia gua mundur ke belakang tidur gitu mending kalian itu kayak itu loh yang anak di belakang itu loh tidur pelajaran saya mending saya gitu dia tidur saya langsung yang tidur nah, diam pura-pura gitu diam padahal saya sih dengerin gitu loh cuman malas aja gak masuk akal tenang aja mikirnya saya gitu ini Terencana. masa berlaku sih di dunia kehidupan sesungguhnya gitu. Mm-mm. Ya memang berlaku tetap berlaku apalagi uh, orang IPA kental banget dengan apa yang namanya ilmu biologi sama kimia. Mm-mm. Iya kan? Bener kan? Iya, betul. Biologi sama kimia itu paling kental banget apalagi cita-cita gua dari kalau ingat dari awal pengennya dari dokter gitu kan. Mm-mm. Tapi gua kagak seneng gitu loh. Kayak kesannya tertekan gitu kan. Kimia. Tapi aku inget gitu. Ada hikmahnya, Pak. Waktu di serius sumpah waktu ujian itu dulu kan masih kakak kalian ujian kalian kan online gitu besok kan kamu masih masih dalam tahap covid gini kan masih online kan Iya. itu ujian beneran nggak tahu itu otak saya mungkin ya saya cuma menghitung angkanya pokoknya mana angka yang mendekati hasil kalian dari apa unsur-unsur kimia tersebut itu temunya angkanya berapa itu yang di depannya saya pilih tinggal menyesuaikan saya ingat-ingat ini apa ya ini ya sudah guru ngomong itu apa itu yang menyelamatkan saya
Makanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sebodoh-bodohnya kamu, tuh, kalau kamu masih masuk, masih mau berusaha bawa buku lah apa Iya, gitu, kamu bawa niatnya udah semangat bagus. ke sekolahan, Iya, betul. walaupun toh kita memang benar-benar nggak bisa, ya berusaha lah, pura-pura mengikuti gitu. Tapi nanti otomatis secara nggak langsung alam bawah sadar lu ngikutin gitu. Itu manfaatnya. Ya udah Betul. akhirnya nggak tahu, beruntung aja malah kimia. Sumpah ini bahasa Indonesia yang kita kebanyakan orang kita kerjakan secara benar-benar yang kita anggap bisa gampang. Hmm. Nilai 6, 6 gue bahasa Indonesia itu malah 6. Kecil loh. Malah 6. Jadi Yang gue lebih kira kecil. 8 kan. Oh, mungkin bisa ini 8. Malah 6. Hah, anjlok. Yang nilai kimia aneh. Malah 8. Gede. Padahal itu gue ngitungnya ngawur. Enggak. Beruntung sih. Ilmu keberuntungan kan. Ya, hoki-hoki. Zaman dulu apalagi di sekolahan. Kak, sekolahanku itu terus terang salah satu sekolahan swasta yang katakanlah elit lah, kelas elit lah, katakanlah seperti itu. Yang nggak elit banget sih, nggak kayak sekolah-sekolah eh, Nasrani gitu kan, orang-orang Cina katakan gitu, sekolahnya elit ya. Itu nggak, hitungannya kalangan menengah ke atas sedikit, menengah lah, Iya. katakan seperti itu. SPP udah berapa zaman dulu udah 500-an gua pak. Sama dong. Saya SD segitu soalnya. Sama sekarang Iya, SD. SD SD segitu. ya 500-an. SD soalnya Iya, swasta. tapi tahun berapa gua? Sekolah gua udah AC kan, banyak sekolahnya nggak ber-AC gitu kan. Sekolah gua udah ber-AC gitu. Tapi untung hikmahnya di situ, sekolahan itu enak. Sekolah gua dulu itu, ya jangan nyebut merek lah, sekolahan SMA gitu aja lah, Sekolah swasta. swasta. Iya. Tapi berbasis IT memang. Oh, iya Berbasis IT jelas. juga gitu. Iya jelas. Ya, yang mahal Jadi itu intinya itunya. saya nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan ini, nggak ketinggalan apa, ya sih tadi ilmu TIK, teknologi informasi dan Nah, komunikasi kan gitu. betul betul. Udah nggak ketinggalan itu gitu. Masih beruntung saya, masih merasa hikmah, ternyata ada hikmahnya semua gitu kan, saya masuk ke situ gitu. Dan akhirnya apa ya, kalau kamu cocok, kalau sekarang kamu lihatnya cocoknya aku sebagai apa ini profesi kerjaku. Kalau profesi, Mm-mm. jujur Nggak tahu bingung. juga ya, Iya. pengangguran, jangan-jangan bilangnya gue banyak pengangguran lagi. Gue kerja Kalau pak, kalau dilihat gue kerja pak. dari histori pendidikannya kan itu SMA IPA swasta ya, lagi, bego apa lagi gitu kan. orangnya middle lagi Ya tengah-tengah. emang, iya middle tengah-tengah, bener tengah-tengah. Beruntung banget saya. Kalau Nggak kamu kan bodoh, nggak elektro bodoh malah banyak banget. hitung-hitungan kan, Banyak, banyak banyak. hitung-hitungan kan. Lebih Apalagi saya paling jengkelnya itu kalau kena resistor, ya paling males udah saya itu kena persen resistor, enggak. perkalian Itu betul. mimisan. Saya juga ada. Untungnya waktu SMP enggak, makanya saya itu orangnya nggak pinter. Gue bilang nggak pinter, Hmm, tapi saya cerdas. Saya mau mencari gitu, hmm. Dan usaha. mau memahami gitu Hmm. loh, usaha. Dulu saya juga bikin-bikin ini lampu flip flop gitu itu. Oh Pernah iya, bikin itu bisa itu gitu. saya ujian praktek maka itu. Basis kelas berapa? Ini SMK Lampu ini flip sih, flop gitu. SMK ini. Hah? Kalau Masa kalau SMK? Aku iya, SMP, Pak. kalau SMP saya ini apa sih namanya? Yang yang rangkaian seri paralel itu SMP, SD. Hmm, Kalau flip flop SMK sih. udah aku langsung udah disuruh praktek bikin gitu. Itu pun aku mikir jalurnya bikin sendiri, PCB-nya bikin sendiri jalurnya. Iya harus Ngerti nggak? direndam. Mm, Kalau manual kan air very cloudy. iya Kalau zaman betul. sekarang kan sistemnya stiker kan, stiker dia bikin. Kalau orang ITS itu Hmm, banyak yang pesen ke tetangga gua. hmm, Dia bikin PCB memang. Dia cuman bikin line-nya, nanti di storein ke tetangga gua itu tetangga sebelah. Dia bikin sistemnya stiker kan, iya, ditempel terus kayak kayak gimana nggak tahu lah, tuh entah gimana dia bikinnya. iya, Dan dibikin jadi stikernya bagus, jadi lemnya itu bagus banget, lem iya. PCB-nya. Kalau kita dulu kayak gua gitu, kamu masih ingat nggak cara bikinnya secara manual?
Nggak tahu sih, kalau saya iya pakai stiker gitu. Jadi fotokopinya yang masih serbuk gitu, fotokopi mesin serbuk, Nah, ditempel terus pakai hmm, sovel lah, di disikat gitu. Nanti lama-lamaan dia tintanya itu nempel ke PCB-nya, habis itu ya gitu baru di hmm, rendam pakai vericlorin. Itu ya air panas vericlorid, vericlorin. Ya. vericlorid, Hmm. ya, ya sama. Kalau gua nggak pak dulu Pakai bikin spidol ya. lem PCB-nya itu spidol, garis, ya gambar Iya, dulu. iya. Jadi hasilnya tuh tebel kecil gitu. Benar, Terus Bang. ngebornya manual pakai yang klik gitu. Kalau saya Serius, udah pakai bor sumpah. tangan yang kecil gitu, udah Seru. tinggal gitu. Oh, pakai Tapi yang malah lebih rapi yang kayak gitu gitu kan. sih. Iya. Kalau pakai tangan sering kepleset tuh. Oh, susah juga ini. Iya, lamanya itu yang Juga kadang. yang Oh bikin. iya, makanya itu. Oke, Bang, Udah segitu aja, almarhum Bang kali ya. ya gurunya. Ya. Ah, Terima kasih oke, thank you sudah very menemani malam much. hari ini. Udah 1 jaman. Hmm. Asik, Nanti asik, asik. gua follow tuh ininya Iya, apa? Bang. Gua follow Instagram. tuh IG lo. Ya. Terima kasih. Selamat Iya, malam. Selamat istirahat, Bang. yuk, yuk Ya. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, segitu aja video dari gua. Ya seru sih ngobrol sama yang tadi. Sebenarnya pengen lanjut, cuman karena gue lihat durasi video udah nggak sehat, nanti gue ngeditnya pusing. Jadi gue sengaja gue stop dulu. Mungkin nanti nextnya gue janjian sama dia ya. Semoga dia bisa ngobrol lagi dengan gue. Jadi tunggu aja video-video gue selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian setiap ada video baru kalian ada notifnya.